Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Allah Bapa, karena Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Karena kami Tuhan datang kepadamu melalui ibadah, persekutuan kami, ibadah pertanggungan, walaupun dalam kondisi atau situasi pandemi saat ini. Kami melakukannya Tuhan secara keluarga per keluarga. Kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami, malah menambah sukacita kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya anugerahkanlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami berdoa hanya melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, secara khusus jemaat KPP Mertoba, dalam ibadah pertanggungan kita pada malam hari ini, firman Tuhan tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi jawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kita akan merasa sangat sedih jika kita
berpisah dengan orang yang kita sayangi. Jika kita tidak lagi bersama dengan orang yang kita cintai, apalagi kebersamaan itu sangat berkesan, apalagi kebersamaan itu dapat mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Nabi Elia mengawali dan mengakhiri tugas kenabiannya di daerah Yeriko. Mereka akan berpisah dengan Nabi Elisa. Dan secara tidak langsung dalam perikop ini ditunjukkan bagaimana Elia memberi dorongan dan memberitahu baik kepada Elisa maupun kepada kelompok para nabi bahwa Elisa adalah penggantinya. Kesetiaan Elisa benar-benar telah teruji ketika sampai 3 kali Elia meminta supaya Elisa meninggalkannya, yaitu ketika sampai di Gilgal, di Betel, dan di Yeriko. Dengan bersumpah, Elisa mengatakan bahwa tidak akan meninggalkan dia. Itu artinya dalam situasi bagaimanapun, dalam kondisi apapun, Elisa tidak akan pernah meninggalkan tugas kenabiannya bersama dengan Elia. Nah, kisah Nabi Elia dan Elisa merupakan suatu transisi kepemimpinan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, ini menceritakan bagaimana Elia naik ke surga dan meninggalkan Elisa. Tentu ada perasaan sedih saat Elia dan Elisa berpisah, terutama bagi Elisa sendiri. Nah, Elisa bersedih karena dia ditinggalkan oleh boleh dikatakan gurunya, mentornya, sahabatnya. Elia meneguhkan Elisa agar bersedia tinggal meneruskan pekerjaan kenabiannya. Bahkan permintaan Elia tadi sampai 3 kali. Namun Elisa tetap pada sikapnya bahwa ia akan bersama-sama dengan Elia. Itu dengan dikatakan demi Tuhan yang hidup dan demi hidup sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Hal itu juga dikatakan Elisa sebanyak 3 kali. Itulah komitmennya kepada gurunya, kepada mentornya, kepada sahabatnya. Akhirnya mereka mencapai perjalanan akhir, yaitu ketika di sungai Yordan. Sekarang saatnya bagi Elia untuk menyeberang. Sekali lagi Elia mencoba untuk mencegah Elisa mengikutinya, tetapi lagi-lagi Elisa bersikeras bahwa ia akan tetap mengikuti Elia. Di seberang sungai Yordan, pada saat-saat terakhir keberadaan Elia di bumi, Elia berkata kepada anak didiknya yang masih sangat muda itu, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat darimu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian darimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang permintaan Elisa adalah 2 bagian dari roh Elia. Permintaan ini bukan mengarah pada sifat keserakahan. Nah, permintaan ini karena Elisa melihat bahwa roh Elia adalah roh kesetiaan terhadap tanggung jawab, roh kesetiaan dalam mencela dosa, roh yang tidak takut dan berani di hadapan posisi yang berbahaya sekalipun. Elisa meminta 2 kali lipat dari roh Elia, bukan sebagai hadiah atau kenang-kenangan. Biasanya kita ketika seseorang pergi, maka kita akan meminta kenang-kenangan sebagai bukti bahwa kita masih mengingat dia. Tetapi Elisa memintanya bukan sebagai kenang-kenangan, tetapi karena ia membutuhkannya untuk tugas kenabian sebagai pengganti Elia. Dia membutuhkan itu dalam rangka untuk menjadi pemimpin dalam komunitasnya. Dia membutuhkannya untuk membawa kesembuhan dan kasih sayang bagi orang di sekitarnya. Ia membutuhkan semangat pelayanan agar ia bisa memenuhi misinya. Maka setiap pengikut Kristus harus berusaha memiliki roh yang seperti itu. Secara khusus kita dalam kondisi saat ini, di zaman sekarang, dibutuhkan roh yang dimiliki oleh Elia yang bersumber dari Allah untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Kita membutuhkan roh Allah untuk tetap setia
pada panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Setia pada panggilan kita agar dapat memaknai bahwa kita adalah sebagai hamba yang setia. Kita harus berusaha menjauhkan roh ketamakan, roh kebencian, dan roh iri hati dari dalam hati, dari dalam pikiran kita bersama-sama. Kita bisa meminta lebih banyak berkat lagi kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Jadi bukan untuk memuaskan hasrat kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, tetapi kita meminta berkat dari Tuhan, kita meminta roh dari Tuhan hanya untuk kemuliaan namanya. Nah, walaupun memang dalam nas ini kita tahu permintaan Elisa sangat sulit dan Elia tidak berkuasa memberikannya, maka Elisa akan menerima 2 kali lipat roh Elia dengan syarat jika melihat Elia terangkat ke surga, maka hal itu akan terjadi. Elisa dapat melihat Elia terangkat ke surga itu karena tuntunan roh Tuhan. Itu karena kuasa roh Tuhan yang selalu berdiam dalam diri Elisa. Itu karena roh Tuhan yang memampukan, bukan karena kekuatan Elisa, bukan karena kemampuannya, tetapi karena kesetiaan roh Tuhan yang selalu berdiam dalam diri Elisa. Maka kita juga harus meminta, berusaha memohon roh dari Tuhan, kekuatan roh dari Tuhan untuk menerima hal-hal yang mungkin lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Maka kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai hambanya. Seorang hamba sama seperti Elisa, dia adalah hamba Elia yang selalu setia, yang selalu taat apa yang dikatakan oleh Elia. Maka kita juga harus taat kepada Tuhan. Seorang hamba harus taat kepada Tuhannya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus setia, harus taat kepada Yesus. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang setia. Apapun status kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai parhalado, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang setia, yang taat kepada yang memanggil kita, yaitu Allah sendiri. Dalam hidup kita memiliki peran sesuai dengan talenta, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Maka baiklah kita tetap setia memberikan yang terbaik bagi Allah melalui talenta dan pekerjaan kita tersebut. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita tadi, itu akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Pekerjaan kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang taat kepada Allah. Elisa setelah terpilih untuk menggantikan posisi Elia, maka ia memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani dengan tulus. Maka kita juga sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Kristus, manapun kita melayani, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah keluarga kita, terlebih di tengah-tengah gereja, maka kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, melayani dengan sepenuh hati dan penuh kesetiaan. Maka jadilah hamba-hamba yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, malam hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan, semangat baru bagi kami. Dan terutama Tuhan mengajak kami, mengajari kami agar kami menjadi hamba-hamba yang setia. Manapun kami berada Tuhan,
apapun pekerjaan kami, apapun posisi kami, apapun kondisi kehidupan kami saat ini, kami akan menunjukkan bahwa kami adalah hamba-hamba yang setia kepadamu. Dan walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tapi kami akan tetap setia mengikutimu. Karena firman-Mu Tuhan, karena perkataanmu adalah sumber kekuatan baru, adalah sumber berkat dan terutama kehidupan kekal bagi kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, terlebih jemaat HKBP Martoba yang pada saat ini beribadah. Kiranya Engkau Tuhan menguduskan mereka, menerima doa mereka Tuhan, nyanyian mereka menjadi persembahan yang harum di hadapan. Berkati juga Tuhan majelis jemaat yang melakukan pekerjaan mereka di tengah-tengah pelayanan di gereja. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan berserah kepadamu. Kami mohon kepadamu Tuhan, agar Engkau tetap setia dan senantiasa melindungi kami, menjaga kami Tuhan, serta seluruh keluarga kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, kami berdoa kepadamu. Amin.